warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kedamaian, sahabat Fidas dimanapun berada. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar informasi dari berbagai sumber di media, baik media sosial, TV, cetak, dan lain sebagainya, yang menggambarkan situasi dan kondisi keberagamaan kita di Indonesia secara umum. Hal yang paling nampak dari tiap-tiap umat beragama adalah kebebasan beragama itu sendiri, seperti mendirikan rumah ibadah bagi kelompok-kelompok agama tertentu. Kelompok minoritas perlu diberikan ruang oleh kelompok mayoritas agar kebebasan beragama bisa saling terpenuhi, bisa saling terjaga. Kalau kita melihat dan mengamati berbagai faktor-faktor yang terjadi, ini diakibatkan adanya rasa mayoritas, sikap mayoritas yang secara ingin mendominasi kelompok-kelompok agama minoritas yang tidak diberikan kebebasan. Dan informasi yang kita dengarkan beberapa waktu yang lalu pula memberikan kita angin segar bagi kelompok-kelompok agama minoritas yang ingin melakukan pembangunan, ingin mengurus izin-izin tempat ibadah. Dan ini semua dipelopori oleh Menteri Agama yang baru-baru dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, yaitu Menteri Agama Gus Yakut. Latar belakang beliau sebagai salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama yang memimpin GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, setidaknya memberikan kita angin segar, memberikan kita harapan-harapan baru bahwa keberagaman dan kebebasan beragama bagi semua kelompok, baik yang mayoritas maupun yang minoritas, akan terbuka lebar dengan segala kebijakan dan arah kepemimpinan yang diambil oleh Gus Yakut itu sendiri. Informasi beberapa waktu yang lalu, Gus Yakut akan memberikan izin penuh kepada umat Buddha, umat agama Buddha, untuk melaksanakan ritus ibadah dan menjadikan Candi Borobudur sebagai sarana ibadah umat Buddha di Asia Tenggara. Karena kita tahu bahwa selama ini Candi Borobudur pemanfaatannya belum terlalu maksimal, selain sebagai tempat pariwisata agama. Nah, kalau kita melihat misalnya di Asia Tenggara, di Vietnam dan beberapa negara-negara lain yang sudah menjadi kiblat umat Buddha dalam beribadah. Nah, Gus Yakut ini memberikan ruang dan memberikan kebijakan dengan segala macam aturan bahwa Candi Borobudur harus menjadi kiblat umat agama Buddha di Asia Tenggara, bahkan seluruh dunia. Angin segar ini menjadi semangat baru bagi agama Buddha, dalam penganut agama Buddha dalam menjalankan keyakinan dan ritus ibadahnya. Tidak gampang bagi Gus Yakut kira-kira dalam mengambil keputusan ini, karena intervensi orang yang mengklaim dirinya sebagai kelompok mayoritas akan memberikan intervensi bahwa jangan, dengan berbagai pertimbangan. Artinya segala risiko kemungkinan besar sudah siap ditanggung oleh Gus Yakut itu sendiri. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Gus Yakut ini adalah salah satu anak muda, salah satu tokoh muda di Indonesia, tokoh pemuda Islam yang sangat progresif, di mana latar belakang beliau sebagai tokoh di Nahdlatul Ulama, ketua GP Ansor, setidaknya dari berbagai pengalaman beliau bersentuhan dengan penganut agama lain, lintas agama,
setidaknya memberikan beliau banyak pandangan-pandangan progresif bahwa agama orientasinya adalah demi kemanusiaan. Karena dia demi kemanusiaan, maka setiap manusia yang beragama, setiap umat manusia yang memiliki keyakinan dan tauhid pada agamanya masing-masing harus diberikan ruang untuk mengekspresikan segala tindakan-tindakan keagamaan, segala tindakan-tindakan kritis keagamaannya. Kalau kita melihat satu sisi yang dari apa yang dilakukan oleh Gus Yakut dengan izin dibukanya Candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha, misalnya peringatan hari Waisak, ini akan memberi angin segar bahwa Indonesia sebagai salah satu umat beragama yang memiliki 5 agama misalnya dan kepercayaan-kepercayaan tertentu semua, akan masyarakat publik internasional akan memberikan respon bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka bagi seluruh umat-umat beragama dari berbagai belahan dunia. Artinya Candi Borobudur dan tempat ibadah umat Buddha setidaknya akan menjadi jembatan bagi Indonesia agar mampu menjadi negara yang terbuka bagi seluruh kalangan. Kita patut berbangga sebagai Muslim, sebagai Kristen, sebagai Nasrani dan lain sebagainya, Hindu dan Buddha, Konghucu, patut berbangga diri karena ada satu tokoh muda yang menjabat Menteri Agama saat ini yang punya rasa, yang punya keterbukaan terhadap setiap perbedaan, dan beliau menerima perbedaan itu dan beliau meramu dalam berbagai aturan bahwa semua yang berbeda itu harus diberikan ruang publik. Nah, setidaknya kita akan mampu menjadi orang yang terbuka dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Bahwa di tengah kita sebagai mayoritas umat beragama, ada minoritas yang harus kita naungi, ada minoritas yang harus kita lindungi, dan itu yang dilakukan oleh Gus Yakut selaku Menteri Agama. Saya banyak mengikuti perkembangan pemikiran beliau sebelum menjadi Menteri Agama. Waktu saat masih memimpin gerakan pemuda Ansor, beliau sudah banyak terlibat dalam aksi-aksi sosial, aksi-aksi pembelaan, aksi-aksi HAM terhadap kelompok-kelompok minoritas yang mendapatkan intervensi, bahkan tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok yang mengaku dirinya sebagai orang yang paling agamawan, orang yang paling religion misalnya. Tetapi beliau selalu hadir bahwa semua harus mendapatkan ruang, dan beliau wujudkan semua nawacita yang selama ini diperjuangkannya pada saat menjadi Menteri Agama. Coba kita lihat, banyak orang yang merasa terganggu, orang yang merasa tidak senang. Kalau saya dan kita semua melihat di sosial media, banyak orang yang mengatakan bahwa Gus Yakut ini adalah umat beragama yang seperti ini, yang seperti itu, yang pengkhianat pada agamanya, dan semua sindiran, semua fitnah-fitnah yang tidak berlandaskan pada akal budi, akal rasional dilampiaskan kepada Gus Yakut. Saya yakin Gus Yakut melakukan ini semua dengan satu kata, yaitu demi keberagamaan, demi toleransi. Dan Gus Yakut ini adalah salah satu anugerah terbesar, dan beliau merupakan hadiah kado istimewa bagi Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. Gus Yakut kado terindah bagi Nahdlatul Ulama di ulang tahunnya yang kita patut berbangga. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan dapat diberikan kemampuan berpikir selama seterusnya, agar setiap kebijakannya dapat adil dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Gus Yakut bukan Menteri Agama Islam, tetapi Menteri semua agama. Sekian dan terima kasih.